Oke, baik. Apakah semuanya hadir? Baik, sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, Ibu mau silahkan ke kelasnya memimpin doa. Silahkan, Noval. Kita mulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Doa selesai. Terima kasih, Noval. Selanjutnya, anak-anakku sekalian, biar kalian tetap bersemangat belajar, terlebih dahulu Ibu mau salah satu dari kalian naik menyanyikan lagu Berkibarlah Benderaku. Siapa di sini yang suka menyanyi? Semuanya, Bu. Najurana, silahkan naik Najurana. Sebelum memulai pelajaran, marilah kita menyanyi. 1, 2, 3. Jadi, sudah semangat? Sudah. Nah, jadi kalau sudah semangat, pembelajaran hari ini kita mulai ya. Jadi di sini ada yang tahu hari ini kita belajar apa? Jadi hari ini kita akan belajar tentang teks eksplanasi. Di sini anak-anakku ada yang tahu apa itu teks eksplanasi? Nah, kalau tidak ada, jadi teks eksplanasi itu merupakan teks yang menceritakan tentang suatu proses terjadinya fenomena alam dan fenomena sosial. Kira tahu. Kira tahu. Nah, jadi anak-anakku sekalian, ada yang tahu contoh dari fenomena alam? Yang tahu? Ya, nanti Fadila dulu. Gempa bumi itu. Ya, gempa bumi. Banjir. Tsunami. Anak-anakku sekalian, jika ingin menjawab, silahkan mengangkat tangannya supaya Ibu bisa tahu siapa yang berani menjawab. Ya, silahkan Anopal. Longsor, Bu. Longsor, pintar. Selanjutnya, fenomena sosial. Ada yang tahu? Pencurian. Silahkan katakan ya. Silahkan Aina. Tauran. Nah, pintar. Ada yang lain? Bu. Apa? Pembunuhan, Bu. Pintar. Jadi, nah, kan kali Ibu sudah menjelaskan tentang definisi. Di sini ada yang bisa mengulang? Ya, silahkan Lamarisa. Teks eksplanasi adalah teks yang mendeskripsikan mengenai suatu kejadian baik fenomena alam maupun fenomena sosial. Nah, betul. Beri apa tangannya? Ibu mau lagi satu orang. Nah, jadi silakan Abu Sadiba. Jadi teks eksplanasi itu Ibu merupakan teks yang menjelaskan tentang fenomena alam atau fenomena sosial. Nah, pintar. Beri apa temannya? Nah,
Jadi, anak-anakku sekalian, selanjutnya kita ke struktur dari teks eksplanasi. Strukturnya itu terdiri dari yang pertama pernyataan umum. Nah, pernyataan umum ini berisi tentang informasi singkat tentang apa yang terjadi pada peristiwa tersebut. Misalnya banjir, misalnya gempa bumi di Sulawesi Selatan. Selanjutnya yaitu deretan penjelas. Nah, deretan penjelas ini berisi tentang uraian atau penjelasan mengenai peristiwa-peristiwa yang terjadi. Kemudian yang ketiga itu adalah simpulan. Jadi, simpulan ini berisi tentang pendapat penulis mengenai peristiwa fenomena alam atau fenomena sosial yang ia baca. Nah, kemudian anak-anakku, ciri teks eksplanasi. Nah, ciri-ciri teks eksplanasi ini yang pertama itu strukturnya terdiri dari pernyataan umum, urutan sebab akibat, kemudian memuat informasi yang berdasarkan fakta. Jadi tidak hanya dibuat oleh seseorang saja, berdasarkan fakta yang terjadi. Kemudian fakta itu bersifat ilmiah. Jadi di sini ibu punya papan pertanyaan mengenai teks eksplanasi. Jadi apakah ada dari anak-anak sekalian yang mau mengambil salah satu kertas yang ada pada papan di sini? Ayo, siapa yang berani? Saya, Bu. Najrona tadi sudah menyanyi, ibu mau suara baru. Jadi anak-anak sekalian, siapa yang ingin maju mengambil kertas yang ada pada papan teks eksplanasi ini? Saya, Bu. Ya, silahkan Adu Fadila. Silahkan. Jadi pertanyaannya yaitu apa yang dimaksud teks eksplanasi. Jadi teks eksplanasi yaitu peristiwa yang menceritakan tentang fenomena alam maupun fenomena sosial. Apa benar yang sudah dikatakan temannya? Benar. Ya, silahkan diberikan aplaus. Ibu rasa suasana kelas kaku ya. Jadi ibu mau memberikan yel-yel. Siapa yang mau naik? Nanopal, silakan naik memimpin temannya untuk yel-yel. Jadi yel-yelnya itu Marina menari di atas menara, di atas menara, Marina menari. Jadi Nanopal sudah paham? Ya, silahkan berdua jika Nanopal malu. Jadi Nanopal ini siapa? Silahkan Nanopal naik. Diperagakannya. Ya, anak-anakku yang tidak mengikuti juga akan naik memperagakan. Jadi silahkan anak-anakku perhatikan temannya. Silahkan diikuti temannya ya. Iya, Ibu. Ya, silahkan. Nah, Alfika dan Nanopal. Anak-anakku sekalian berdiri juga mengikuti temannya. Ya, silahkan Nanopal dan Alvin. Ikuti ya temannya.
1, 2, 3. Kurang semangat. Ulang. 1, 2, 3. Ya, beri aplaus temannya. Jadi sudah semangat teman-teman sekalian? Sudah. Sekarang Ibu mau satu orang lagi untuk naik mengambil salah satu kertas yang ada pada papan ini. Siapa yang berani? Ibu. Nabija dulu, baru Nak Alfia. Nah, silahkan dibacakan. Jadi pertanyaannya itu apa saja yang termasuk struktur teks eksplanasi. Jadi seperti yang dipelajari tadi itu struktur teks eksplanasi itu ada 3. Yang pertama pernyataan umum, deretan penjelas dan simpulan Ibu. Apa sudah benar yang dikatakan temannya? Sudah. Beri aplaus temannya. Nadia, silahkan. Silahkan dibacakan Nak, apa? Jadi soalnya yaitu apa saja ciri-ciri teks eksplanasi. Salah satunya yaitu strukturnya terdiri dari pernyataan umum, ada urutan sebab akibat dan memuat informasi berdasarkan fakta dan faktanya itu berbentuk ilmiah. Sudah benar yang dikatakan temannya? Sudah. Jadi beri aplaus temannya. Jadi merasa anak-anakku sekalian sudah mengerti materi tentang teks eksplanasi pada hari ini. Sebelum menutup pertemuan pada hari ini, jadi saya rasa kalian sudah tahu mengenai apa itu teks eksplanasi, struktur teks eksplanasi, dan ciri-ciri teks eksplanasi. Jadi Ibu akan memberikan kalian teks bacaan. Nah, teks bacaan ini silahkan kalian baca dengan cermat, kemudian tentukan struktur dari teks tersebut. Sudah paham? Paham, Bu. Jadi apa ada yang sudah tahu strukturnya? Sudah, Bu. Jadi silahkan naik ke depan untuk membacakan struktur teks eksplanasi yang Ibu bagikan. Jadi Nak Alfia coba tentukan di sini mana yang termasuk pernyataan umum. Jadi teks eksplanasi yang berjudul James Watt sang penemu mesin uap, pernyataan umum atau pernyataan umumnya yaitu James Watt adalah penemu yang mengembangkan mesin uap sehingga menjadi dasar dari revolusi industri. Ia lahir pada tanggal 19 Januari 1736 di Glasgow, Skotlandia. Apa sudah betul yang dikatakan temannya? Betul. Jadi silahkan berikan aplaus. Jadi karena kalian sudah pintar menentukan yang mana termasuk pernyataan umum dari penjelas simpulan dalam teks eksplanasi, jadi Ibu akan membagikan kalian LKK. Jadi sebelum Ibu memberikan kalian LKK supaya tidak tegang, Ibu mau
Najila akan bilang bersatu kali. Terus Lilis bilang ber. Terus Najila lagi bilang berdua kali. Lilis memperagakan ber. Baru Lilis akan Najila bilang bertiga kali. Lilis akan memperagakan ber. Kemudian berkali-kali. Lilis akan bilang berciki ber, uye. Sudah paham? Nah, silahkan Najila sama Nak Lilis. Bersatu kali, berdua kali, bertiga kali, berkali-kali. Ya, mulai 1, 2, 3. Bersatu kali, berdua kali, bertiga kali, berkali-kali, sudah semangat? Nah, jadi silakan Nadila dengan Nadilis turun ke tempatnya. Terima kasih, Nak. Jadi Ibu akan membagikan kalian nomor kerja kelompok. Jadi yang ini kelompok 1, ini kelompok 2, dan ini kelompok 3. Jadi di lembar kerja kelompok kalian itu terdapat teks eksplanasi. Di situ silahkan kalian menentukan struktur teks eksplanasi pada teks tersebut. Terlebih dahulu kalian menulis nama kelompok kalian serta nama teman-teman kalian. Sudah mengerti? Iya, Nah, silahkan bekerja. Jadi sudah selesai anak-anak? Sudah. Jadi silahkan dikumpul tugasnya. Ibu. Kelompok 2. Kelompok 3. Nah, baik. Tugasnya Ibu simpan dulu, nanti Ibu akan periksa. Jadi karena kalian sudah mengerjakan tugas evaluasi, jadi itu sebagai penilaian dari Ibu untuk materi tentang kalian. Jadi anak-anakku sekalian, karena kalian sudah mengerjakan tugas evaluasi kalian, untuk menutup pertemuan kita pada hari ini, ada yang bisa menyimpulkan materi kita pada hari ini? Silahkan Amelia. Saya Bu, jadi teks eksplanasi itu teks yang di dalamnya ada peristiwa fenomena alam atau fenomena sosial. Dan ciri-ciri teks eksplanasi itu terdiri dari 3 struktur, yang mana strukturnya tadi itu penjelasan umum, deretan pernyataan umum, deretan penjelas Ibu, sama simpulan. Dan ya terdiri dari 3 struktur, dan teks eksplanasi itu Ibu memuat fakta Bu. Itu saja Bu. Betul. Yang lainnya sudah paham semua? Jadi semoga kalian juga seperti Amelia ya, berani berbicara di depan kelas. Jadi Ibu harap kalian bisa mengembangkan apa yang ada di dalam pikiran kalian. Kalian jangan takut untuk bicara, karena di sini kita belajar bersama-sama. Jadi yang benar atau salahnya itu tidak masalah. Yang penting kalian mau berani berbicara. Jadi lain kali kalau Ibu bertanya, Ibu harap banyak yang aktif ya. Iya. Jadi untuk menutup pertemuan kali ini, siapa yang ingin memimpin doa? Yang berani. Saya Bu. Ya, silakan Najurana. Setelah belajar